Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang telah kita diskusikan, yaitu kita akan membahas mengenai flora dan fauna dan apa kaitannya flora fauna dengan Al-Quran. Sebelum masuk ke diskusi yang akan kita bahas, saya akan memperkenalkan diri beserta teman-teman saya yang sudah mendiskusikan tentang materi ini, yaitu dengan saya sendiri, Muhammad Fili Andi Barbara, dengan NIM 2021 1521. Untuk yang selanjutnya Ilham Adri Prasetyo dengan NIM 2021 1519, dan yang terakhir yaitu Risa Akramatul Aziza dengan NIM 2021 1523. Ya, untuk selanjutnya saya akan memberikan informasi terlebih dahulu bahwa di sini kita membagi tugas, dalam artian saya sebagai yang menampilkan presentasi, untuk Ilham dan Risa sebagai editor yang mengedit hasil presentasi kami untuk di upload di YouTube. Mungkin cukup untuk pembukaan di sini. Mari kita lanjut ke sesi materi yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi, yaitu untuk pertama kita akan membahas mengenai flora. Apa itu flora? Flora adalah keseluruhan kehidupan dalam suatu habitat atau kawasan yang disebut juga dengan kehidupan tumbuhan. Flora memiliki ekosistem perkembangan biologisnya sendiri. Adapun kalau yang mengatakan bahwa flora berasal dari bahasa Latin yang berarti alam tumbuhan atau natabah, yaitu berbagai alam tumbuhan atau hasanah botani. Beberapa ayat Al-Quran telah menyebutkan berbagai jenis tumbuhan seperti buah anggur dan kurma, bawang merah dan bawang putih, zaitun dan delima, gandum, jahe dan sebagainya. Telah diuraikan di atas bahwa asal mula makhluk hidup berasal dari air. Demikian halnya tumbuhan pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air. Adapun ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai hal di atas, yaitu pada Quran surat Al-Fatir, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Kemudian pada Quran surat An-Nahl juga menjelaskan bahwa dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagainya menjadi minuman dan sebagainya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembala ternakmu, dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Selain ayat di atas, masih banyak lagi ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa adanya tumbuhan setelah turunnya hujan. Tumbuhan melalui banyak proses yang rumit, mulai dari biji yang tumbuh menjadi kecambah, tumbuhan mulai mengeluarkan akar dan menembus ke dalam tanah untuk mencari makan, dan masih panjang lagi proses pertumbuhannya. Air menjadi faktor penting bagi keberhasilan pertumbuhan tanaman, melibatkan fotosintesis dan beberapa proses biokimia lainnya seperti sintesis komposit, energetik, dan jaringan baru. Tumbuhan memiliki banyak spesies atau jenis yang beragam seperti makhluk hidup lainnya. Tumbuhan menghasilkan hampir seluruh molekul oksigen di muka bumi ini dan bagian terpenting dalam sistem ekologi bumi. Kemudian tumbuhan di bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasangan. Ada yang jantan dan ada pula yang betina. Berikut termasuk ayat yang membahas mengenai hal tersebut. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin.
Kemudian dalam tumbuhan terdapat putik dan benang sari sebagai alat reproduksi. Putik sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan terdiri dari tangkai putik, kepala putik, dan bakal buah yang di dalamnya terdapat bakal biji. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari yang di dalamnya terdapat serbuk sari. Untuk yang selanjutnya, dalam proses reproduksi pada tumbuhan disebut dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Dari penyerbukan ini akan dihasilkan biji yang digunakan sebagai bahan pembenih untuk menghasilkan tanaman baru. Yang ketiga, proses pertumbuhan mulai dari awal hingga menghasilkan buah tersusun dari berbagai sel. Semua sel pada tumbuhan dibatasi oleh dinding sel yang terbuat dari selulosa. Selulosa yang masih muda dinding selnya sangat tipis, semakin tua semakin tebal. Itulah mengapa tumbuhan yang masih muda sangat lunak sedangkan yang tua keras. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi fauna. Apa itu fauna? Fauna merupakan semua jenis hewan yang hidup di muka bumi. Berbagai hewan tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran seperti ikan, kuda, burung ababil, unta, dan masih banyak lainnya. Kemudian dalam Al-Quran ditegaskan bahwa baik flora maupun fauna diciptakan oleh Allah dari air. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup." Quran Surat Al-Anbiya. Semua makhluk hidup yang ada di bumi tersusun dari air, baik kecil maupun besar, tersusun dari sel yang sebagian besar terdiri dari air. Namun kadar air dalam setiap makhluk hidup berbeda-beda, antara 60% sampai 90%. Kandungan air dalam bakteri sebesar 70% dan tumbuhan pada umumnya mengandung 60%. Fungsi air tidak hanya sebagai pembentuk organ atau jaringan. Semua aktivitas yang dilakukan oleh hewan dan tumbuhan bergantung pada air. Berikut mari kita bahas, yaitu air atau H2O dalam bahasa Arab al-ma' banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai bentuk, ada 63 kata. Kata yang paling banyak disebutkan adalah ma'un, ma'in, dan ma'an. Sedangkan kata yang lainnya adalah salah satunya yaitu ma'aki. Ayat lain dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan hewan yaitu Quran Surat An-Nur. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Untuk selanjutnya yaitu ayat tersebut menjelaskan kepada manusia untuk mengambil sebuah pengetahuan dan pelajaran yang terdapat dalam Al-Quran, bahwasanya semua jenis hewan dalam tumbuhan tersusun oleh unsur kompleks. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai jenis spesies hewan beserta aspek kehidupan hewan itu sendiri. Al-Quran menyebutkan sejumlah hewan beserta kegunaan dan manfaat bagi umat manusia, serta menggambarkan dunia hewan itu dengan keanekaragaman, keindahan, dan daya tarik yang menakjubkan. Sekian dari kelompok kami untuk presentasi diskusi pada sesi ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan yang kita berikan untuk presentasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.